Halo sahabat bonsai Indonesia, berjumpa lagi bersama kita di channel Indonesian Bonsai Art. Jadi di kesempatan kali ini kita ada grebek kolektor, di mana kita sekarang berada di Surabaya, di salah satu kolektor terkemuka juga di kota Surabaya ya. Kita akan mereview pohon-pohonnya beliau seperti apa, koleksinya seperti apa. Nanti kita ulas satu persatu. Dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan berkunjung ke tempat beliau atau di kebun beliau yang lain, di tepatnya di kota Sragen ya. Di sana infonya surganya Fikes ya, seperti itu. Nah, gimana kelanjutannya? Kita simak videonya berikut ini. Nah, di sini ada Anteng Putri atau Rectia religiosa, di mana dia tampil triple trunk ya. Jadi ada 3 batang utama. Sebenarnya ini cabang, cuman lebih dominan ke batang, jadi bisa dikatakan triple trunk gitu, seperti itu. Nah, untuk pohon ini sendiri sangat bagus, akarnya juga masih terpendam ya ini. Kalau dikorek bagus, ini habis pruning juga, perawatan rutin. Nah, untuk kerapatan sendiri udah mencapai tahap 1, 2, 3, 4. Sebagian ada yang 5 juga. Jadi mulai pemecahan ranting di level 4 seperti itu ya. Nah, kemudian sampingnya ini Anteng Putri juga dengan gaya informal, cuma ini masih rimbun ya, belum tersentuh pruning, jadi masih belum kelihatan. Cuma dari pohonnya sendiri sangat bagus di sini. Untuk gayanya sendiri dia twin ya, twin trunk, jadi bercabang berbatang 2 seperti itu. Bisa dilihat lebih dekat, mungkin seperti ini detail pohonnya ya. Nah, ini juga sudah mencapai level 3 sampai ada yang 4 juga di sini. Rata-rata di sini Anteng Putri sangat-sangat bagus ya koleksi beliau. Nanti kita lebih detail untuk dokumentasinya ya. Nah, kita selanjutnya ada pohon Anteng Putri ya. Di sini tampil informal. Ini gerak dasarnya sangat bagus ya, di sini bisa kita lihat untuk terusan batang utama sangat-sangat jelas, dan karakternya juga sangat-sangat bagus. Ini pohon ini berkarakter, namun mungkin nantinya perlu untuk perapatan perantingan ya, ini masih proses pembesaran daripada anak cabang maupun ranting seperti itu ya. Jadi pohon ini konsepnya sudah jelas, dan mungkin nantinya kedepannya sangat-sangat prospek ya ini pohon, karena kita lihat liukan daripada batang ini sangat-sangat indah lah kalau menurut kita ya. Di sini backgroundnya juga udah jelas, jadi di sini ada ruang terbuka yang besar namun tertutup atau terisi oleh background ini sendiri ya, seperti itu. Jadi untuk komposisinya sangat bagus maupun konsepnya juga sangat jelas pohon ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita review ya untuk pohon ini ya. Ini pohon ini sebenarnya pohon ibrek, jadi beringin atau retusa ya kalau nggak salah itu namanya. Ya, di sini batangnya ibrek, cuman disisip atau disambung dengan pohon elegan ya. Jadi untuk menampilkan daun-daun yang lebih lebih kecil dan bisa mencapai kerapatan yang maksimal seperti itu. Jadi ini contohnya. Nah, kita bisa lihat ya.
Untuk daun niprik sendiri kan besar-besar seperti ini. Jadi kenapa ini disambung dengan pohon elegan? Nah, tujuannya untuk memperkecil tampilan daun ini. Seperti itu. Untuk batangnya sendiri kita lihat untuk gayanya sendiri ini masuk gaya formal ya, jadi tegak lurus ya. Jadi top mahkota nanti lurusnya as daripada pohon ini ataupun batang ini. Nah di sini juga diperlihatkan ya apa untuk perakaran ini sendiri. Ini tidak hanya mencari nutrisi di dalam pot sini. Jadi ada extension juga di bawah bisa dilihat. Nah tujuan daripada dikasih media tambahan atau extension ya, ini merupakan metode dari kita untuk melakukan pembesaran daripada akar ini. Nah pembesaran jadi tidak hanya atau mencari nutrisi tidak hanya di pot ini, melainkan mencari nutrisi ada di bawah juga. Jadi untuk lebih fokus untuk pembesaran daripada akar-akar ini. Nah, ini juga ada yang masih disisip ya, disambung susu untuk pohon elegan, untuk background di belakang situ. Nah nantinya pohon ini akan indah pada waktunya lah ya. Udah konsepnya udah jelas dan terarah ya, seperti itu. Nah pohon selanjutnya yang akan kita review ini ada pohon ficus ya, ficus microcarpa. Jadi ini masih keluarga dengan pohon-pohon beringin lainnya, atau di kita disebut pohon kimeng ya. Nah di sini tampil bagus sekali. Ini dengan gaya twin trunk ya. Jadi dia berbatang dua, ada mahkota dominan dan bergerak tumbuh condong ke lebih berat ke sisi kiri pohon ya. Seperti itu. Pemecahan akar juga sudah maksimal sekali. Ini sebelumnya pernah ikut kontes juga di Pamnas Sidoarjo tahun 2023 kalau nggak salah itu ya, dan belum mendapatkan predikat best 10 ataupun best in show. Cuma dengan kematangan seperti ini saya kira nantinya pohon ini bisa lah menjadi calon-calon kandidat untuk pohon yang terbaik seperti itu ya. Dari kematangan pohon, potnya juga sangat serasi di sini ya. Mungkin agak kelebaran sedikit, nanti pot kontes akan mungkin dipilih kembali ya untuk keseimbangan daripada view maupun detailnya seperti itu. Nah di sampingnya ini ada juga pohon elegan ya, beringin juga, ficus masuk di keluarga beringin. Ini tampil juga sangat bagus. Ini belum pernah turun juga. Ini masih dibuat maskot di sini. Kayaknya tidak bosen ya. Ini mempunyai cabang yang seakan-akan tumbang seperti itu. Perakaran juga sangat bagus. Di sini ditanamnya juga agar bisa mencari nutrisi di bawah pohon. Jadi ada extension untuk media itu sendiri. Jadi tidak hanya fokus di pencarian makanan di pot saja, jadi ada di bawah juga. Nah tujuannya untuk pembesaran juga di perakaran sini, seperti itu. Nah selanjutnya ini ada pohon elegan ficus. Jadi di sini masuk ukuran small ya, dengan gaya twin ya. Di sini sangat bagus pohonnya. Di sini bisa lihat detail untuk pohonnya. Nah jadi untuk pohon ini sendiri tahapannya sangat-sangat bagus. Masuk ini endemic ya, bawah 30 cm. Mungkin topnya nanti finishnya di 25 cm sih sepertinya. Ini masih menggunakan pot yang lebar dan tinggi karena untuk pembesaran ya atau perapatan. Mungkin nanti akan di press lagi ketika siap
tampil di kontes seperti itu. Ya, untuk susunannya terlihat jelas meskipun rapat ya pohon ini ya. Jadi ruang-ruang di sini ada background seperti itu. Jadi sangat bagus. Di sini ada ruang juga, meskipun kosong tapi ini juga bagus, menambah aksentuasi daripada seni itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat kekosongan juga ya. Nah, di sini ada kekosongan yang dimaksud dengan dimensi ya sebetulnya ya, ataupun ruang ya. Jadi ketika pandangan kita masuk ke dalam itu seakan-akan di sini masih ada tampilan daripada background itu sendiri seperti itu. Jadi sangat bagus untuk komposisinya. Di sini trainernya sendiri dari Wonogiri kalau tidak salah, Mas Seri Kucrit yang megang pohon ini. Ya, semua rata-rata pohon di sini dari Mas Heri semua untuk garapannya, untuk finishingnya ini sendiri ya. Nah, lanjut, ini ada pohon anting putri dengan gaya expose fruit ya. Jadi atau niagari kalau disebutnya. Jadi di sini menampilkan akar-akar yang di atas seperti itu. Ini juga sangat bagus pohonnya dengan komposisi yang ada, memanfaatkan 3 kelompok utama ya. Jadi ada, ini merupakan kelompok mahkota utama ya. Di sini ada kelompok juga di susunan kedua daripada yang teratas ini, ada juga kumpulan semi mahkota di sini, dan untuk pelengkap background juga sangat bagus komposisinya. Nah, lanjut untuk pohon selanjutnya. Di sini ada pohon waru ya, waru India. Jadi pohon ini tampil dengan gaya cokan ya. Pohon ini bagus untuk ini batang utama sampai dengan top mahkota juga sangat bagus ya. Ada susunannya tampil dengan percabangan yang seakan-akan ke bawah. Nah, mungkin ini tinggal ke tahap perapatan perantingan saja. Ini susunannya mungkin bisa dimaksimalkan lagi sih, seperti itu. Pohon waru bisa mencapai kerapatan yang sangat rapat ya, di mana bisa mencapai level kelima ya, 5 sampai 6 itu masih bisa untuk perantingan sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pohon beringin Afrika ya. Ini tampil informal, jadi gerak dasarnya sangat bagus di sini. Ada liukan di sini ya, flow-nya sangat terlihat. Jadi batang ataupun luwes kalau di kita ya menyebutnya. Jadi pohon ini liukannya sangat indah ya, maupun kerapatan daripada susunan tajuk ini sudah terlihat ya. Jadi pohon ini sangat bagus, konsepnya juga sangat jelas dan komposisinya juga bagus. Nah, selanjutnya ini ada pohon anting putri lagi ya. Di sini anting putri tampil dengan gaya informal ya. Jadi tapi pohon ini condong ke arah kiri pohon ya. Lalu pohon ini sangat-sangat bagus dan kerapatan daripada perantingan juga sudah mencapai tahap akhir ini, tahap finishing ya. Jadi untuk pohon ini sendiri kenapa dibiarkan ngelos-ngelos seperti ini di perakaran? Ini adalah bertujuan untuk membentuk suatu karakter akar ya, seperti itu. Nantinya ketika ini kita potong akan seperti ini, tumbuh penutupan kambium itu akan menjadi sebuah karakter tersendiri pada sebuah pohon, seperti itu ya. Nah, pohon anting putri ini sangat menyukai air ya, jadi penyiraman kita harus cukup rutin, tapi juga suka dengan sinar matahari, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk
review pohon selanjutnya. Ini ada pohon jenis Hokianti ya. Jadi di sini presentasinya sangat bagus di sini. Untuk mahkota sudah sangat rapat ya. Hampir menyerupai sancang. Ini saya kira tadinya pohon sancang, ternyata setelah kita lihat lebih detail ternyata pohon Hokianti ya. Daunnya bisa sangat-sangat kecil seperti ini. Untuk proses pohon ini saya yakin cukup lama ini, karena melihat daripada karakter di perantingan ini sendiri, warnanya sudah sama dengan batang itu sendiri ya. Pohon ini gayanya informal ya, jadi ada liukan batang di sini, jadi tidak tegak lurus seperti itu. Namun untuk mahkota yang dominan berada di arah sebelah kanan pohonnya atau kiri pohon, sorry, seperti itu. Nah, lanjut untuk kita review koleksi dari beliau ya. Ini ada pohon sancang di sini. Pohon sancang ini sudah maksimal, cuma mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi ya daripada kumpulan tajuk-tajuk ini. Bisa kita lihat daunnya sangat-sangat kecil. Untuk pohon ini sendiri bergaya formal ya di sini, cuma agak miring ke kiri pohon seperti itu. Pohon ini sangat-sangat bagus dan nantinya mungkin bisa prospek lah untuk ke depannya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan review pohon anting putri ya. Nah, pohon anting putri ini sendiri bergaya formal juga, sangat-sangat bagus dengan lingkar batang mungkin lebih dari 50 cm ini. Ya, 50 cm betul. Nah, pohon seperti ini sudah jarang ya kita lihat ya di alamnya ya. Adapun mungkin di daerah Pulau Sumatera seperti itu masih banyak habitat anting putri yang jumbo-jumbo ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk percabangannya sudah balance. Mungkin di sini penutupan lukanya belum sempurna ya. Jadi masih perlu pengelosan lagi agar kambium bisa jalan untuk menutup daripada luka ini ya. Selanjutnya ini ada pohon elegan. Lukanya dari mana ini Mas? Nah, dari sini ya. Ini mungkin agak tertutup ini ya. Tertutup anak cabang daripada ke sini ke depan ya. Jadi gerak pohonnya agak kurang bisa terekspos seperti itu. Pohon ini tampil dengan gaya informal ya. Nantinya mungkin konsep dari beliau akan ditampilkan akar-akar sulur ini, dimana kita bisa lihat untuk sedotan-sedotan ini ya. Bisa kita lihat ini nantinya akan menjadi akar sulur untuk menambah karakter daripada pohon ini sendiri ya. Pohon ini sudah komplit untuk percabangan, tinggal perapatan ranting dan pembesaran untuk sulur-sulur ini ya. Mungkin perlu dilengkapi lagi seperti itu. Nah, lanjut untuk kita review pohon selanjutnya. Nah, di sini ada pohon kimeng ya, atau Ficus microcarpa. Nah, di sini menampilkan sebuah pohon twin trunk ya untuk gayanya sendiri. Di sini sangat besar. Mungkin ini ada kalau 80 cm ya. 80 up lah. 80 lebih untuk lingkar batangnya ini sendiri. Ini sangat-sangat bagus pohonnya. Cuman masih dalam proses pengelosan ya untuk perantingan. Di sini cabangnya sudah balance maupun terusannya, background juga sudah komplit. Jadi pohon ini bisa dikatakan sangat-sangat bagus untuk komposisinya sendiri ya. Kita untuk mencapai pohon seperti ini pohon tadinya info dari beliau pohon tunggal ya tadinya yang dipotong press.
Nah, pohon tunggal ini sendiri tadinya di ground itu kurang lebih 8 sampai 10 tahun seperti itu. Nah, untuk proses atas ini mungkin ada 4 tahunan ya. Dan untuk bekas-bekas luka ini sudah mulai menutup dan membuat sebuah karakter pohon ini menjadi lebih indah seperti itu.